salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu Bapak yang saya hormati, dunia saat ini sedang menghadapi tantangan yang sangat kompleks, dan tantangan ini tentunya juga berdampak pada Indonesia. Tidak ada pilihan bagi kita, yaitu harus bekerja lebih keras lagi. Seluruh aparatur sipil negara tanpa kecuali harus memiliki mindset yang adaptif, inovatif, dan solutif. Kita kesampingkan perbedaan. Kita harus pertebal persatuan dan kita perkokoh terus-menerus kerjasama dan kolaborasi. Pada kesempatan ini saya ingin mengapresiasi Korpri yang senantiasa mengawal organisasi yang mandiri, dinamis, dan profesional. Saya berharap Korpri semakin aktif mendukung dan mengayomi anggotanya dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara demi mewujudkan Indonesia maju. Selamat ulang tahun ke-51 Korpri. Saya Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Saya Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-51 Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri yang kita rayakan setiap tahun pada tanggal 29 November. Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri yang mewadahi seluruh aparatur sipil negara di Indonesia ibaratkan sebuah jantung pelaksanaan reformasi birokrasi dan sebagai operator penyelenggaraan pemerintahan. Para ASN di seluruh Indonesia sudah sepatutnya berbangga karena telah menjadi abdi negara yang bekerja bukan untuk atasannya, bukan untuk segelintir orang, namun kita bekerja untuk melayani rakyat, untuk negara, dan untuk bangsa Indonesia. Sesuai dengan filosofi keberadaannya bahwa ASN memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai kewajiban setiap ASN dan dipercepat dengan sistematika yang baik dan introduksi digitalisasi birokrasi. Kondisi ini memerlukan perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN untuk tidak hierarkis dan bukan bekerja as business as usual. Kita berdoa agar Korpri tetap solid mendukung pembangunan nasional. Selamat ulang tahun yang ke-51 Korps Pegawai Republik Indonesia. Korpri melayani, memberi kontribusi, dan berinovasi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Santi 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 Om. Bapak Menteri, Bapak Menpan, Bapak Wamen KLHK yang kami hormati. Kegiatan hari ini juga kami khususkan bagaimana kita bersama-sama bisa mendapatkan materi yang bermanfaat tentang core value berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sebagai nilai dasar ASN. Ini harus terus kita sosialisasikan bersama sampai terimplementasi penuh di jajaran birokrasi. Untuk rekan-rekan semuanya, seluruh pengurus Korpri di semua jajaran, perlu kami sampaikan kegiatan-kegiatan Korpri yang tahun ini merupakan tahun pertama periode Dewan Pengurus Korpri Nasional tahun 2022 periode 2027. Kegiatan-kegiatan Korpri, mari kita fokuskan ke dalam 4 kegiatan besar. Pertama, kita memiliki kegiatan besar dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi. Yang kedua, menguatkan ideologi dan karakter ASN. Ketiga, memberikan perlindungan karir dan bantuan hukum ASN. Dan yang keempat, peningkatan kesejahteraan ASN.
Arsip Statis Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Andri. Dan selanjutnya mohon berkenan Kepala Andri menyerahkan piagam penghargaan kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Ketua Umum, pengurus, dan seluruh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri di seluruh tanah air, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-51 Korpri. Saya mengapresiasi dharma bakti, pengabdian, dan kerja keras seluruh anggota Korpri dalam melayani masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam 2 tahun terakhir akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada ekonomi nasional, dan berkat dukungan dan upaya seluruh elemen bangsa termasuk Korpri, alhamdulillah kita sudah mulai pulih, sudah mulai bangkit kembali membangun perekonomian Indonesia. Pandemi COVID-19 juga telah mengajarkan kita untuk berinovasi dan mengembangkan cara kerja baru yang ternyata lebih efektif dan lebih efisien dengan memanfaatkan secara maksimal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan melayani masyarakat dengan cepat. Bapak, Ibu, hadirin dan undangan yang berbahagia, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Korpri beserta seluruh jajaran aparatur sipil negara ASN menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Korpri harus dapat mengubah mindset bahwa ASN bukanlah orang yang harus dilayani, tetapi justru yang melayani seluruh lapisan masyarakat. Korpri dan ASN harus mampu melahirkan inovasi-inovasi baru sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat merasa terlayani, merasa terlindungi, merasa terayomi, dan keberadaan Korpri dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hadirin dan undangan yang berbahagia, sebagai organisasi, Korpri harus terus bertransformasi menjadi Korps Pegawai ASN Republik Indonesia yang modern dan profesional, dengan tetap menjaga kode etik profesi, menjaga standar pelayanan, dan menjadi pemersatu bangsa. Lakukan terobosan, lakukan inovasi secara berkelanjutan, mengubah mindset, cara pikir, cara kerja, dan terapkan e-government untuk meningkatkan kecepatan dan kredibilitas pelayanan kepada masyarakat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, Dirgahayu ke-51 Korpri, selamat bertugas, pengabdian dan hasil kerja seluruh jajaran Korpri selalu dinantikan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Praktek-praktek buruk di kalangan Korpri, we must stop now. Kalau enggak kita harus berhenti sekarang. Kalau enggak kita akan terlindas. Dulu mungkin orang datang ke kita kasak kusuk, dipersulit, ujung-ujungnya amplop, nggak ketahuan. Sekarang tidak, dia bisa pancing, dia rekam dengan handphonenya, smartphone. Setelah itu dia viralkan. Dia untuk laporan, dulu harus laporannya lewat pos segala macam, komplain. Sekarang enggak. Komplainnya langsung kepada pejabat-pejabat tertentu, kepada wartawan, kepada
masyarakat melalui berbagai platform menjadi viral. Sehingga yang datang bukannya lagi kita yang komplain mendatangi pejabat yang punya kuasa karena tekanan publik mendatangi yang lapor, yang bermasalah. Terus masih kita mau lakukan lagi praktek-praktek yang buruk itu dengan harapan tidak ketahuan. Tidak, makin lama akan makin terbuka, makin transparan dan makin ketahuan. Oleh karena itu jangan sampai terlindas. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita menjadi anggota Korpri. Kita harus syukuri betul itu. Kenapa? Karena anggota Korpri itu punya gaji. Tadi disampaikan Pak Ari, terlambat Tunkin masih terlambat. Gaji boleh terlambat, tapi negara tetap bayar. Negara ini nggak akan bayar kalau negara ini bangkrut. Kita lihat bagaimana saat pandemi, berapa perusahaan yang tumbang, mem-PHK-kan karyawannya. Sekarang lagi muncul dengan adanya disrupsi akibat perang Rusia dan lain-lain. Kita barusan baca minggu-minggu ini, perusahaan-perusahaan besar, startup semua mem-PHK, Google, Meta dan lain-lain, termasuk dalam negeri juga. Ini karyawan, kita jangan melihat ke atas, melihat atasan dan lain-lain, tapi lihat juga rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang di swasta. Mereka hidup dari perusahaannya tumbang, dia juga tumbang. Negara kita masih kuat. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di tengah situasi hantaman pandemik, disrupsi akibat perang Rusia dan lain-lain, Indonesia saat ini masih menjadi negara yang salah satu yang masih bisa kuat pertumbuhan ekonominya, 5,72%. Prestasi yang tidak mudah. Di saat negara-negara lain di bawah 5%, bahkan ada yang minus. Inflasi kita ketika yang lain, Turki sudah 80%, Sri Lanka 60%, Amerika 9-10%, Eropa juga sekarang mau winter lagi kekurangan gas, pound sterling sudah 1,1 banding 1, dulu 1,6. Euro kalah dengan US dollar sekarang, 0,96, 1 US dollar. Inflasi kita masih di bawah yang bisa terkendali, yaitu 5,71%. Itulah angka yang bagus, di bawah 10% inflasi ringan. Nah, kita bersyukur di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, negara kita bisa survive dan bahkan diakui dunia. Dan kita juga saat ini menjadi salah satu negara yang dihitung oleh dunia. Kita baru pertama kali masuk menjadi negara G20, negara 20 ekonomi terbesar dunia. Dan tahun ini tidak tanggung-tanggung, Indonesia dipercaya menjadi presidensi G20. Kita harus bangga dengan itu, bangga. Negara berkembang yang bisa menjadi pemimpin G20 itu almost impossible mungkin. Saya masih ingat ketika tahun 92 saya mengambil master di Inggris. Ditanya kawan sekelas, Pak Tito, where are you from? I'm from Indonesia. Can you tell me what is the location of Indonesia? Gak tahu dia di mana Indonesia. Saya bilang, it is located between Singapore and Australia. Jadi kalau Singapura mereka tahu, kemudian Australia tahu. Dia tanya lagi, how far is it from Bali? Berapa jauh dari Bali katanya? Itu betul itu. Mereka tahunya Bali itu negara. Ini sekarang dengan adanya G20, saya yakin seluruh dunia sudah tahu bahwa Indonesia itulah negara besar. Ya.
Nah, berkaitan dengan harapan ke depan, saya sangat berharap yang pertama, ASN Korpri, saya minta untuk bisa menjadi agent of change, agen perubahan. Indonesia Emas tahun 2045. Pertanyaan kita mungkin ini klise, bahasa-bahasa klise. Apa yang dimaksud itu? Apakah sekedar jargon hanya untuk menyenangkan? No. Saya sudah banyak membaca beberapa literatur, survei-survei dari lembaga-lembaga internasional yang kredibel. Gallup International, McKinsey, World Bank. Semua akan memperkirakan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 terbesar di dunia di tahun 2040-an. Ya. Karena performan yang ada saat ini, kalau konstan seperti ini, maka that dreams will become true.